Sahabatku, Sobat NC dimanapun kalian berada, kali ini saya akan coba sempatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat NC ya, yang sudah masuk di kolom komentar ya. Yang pertama dari Lidwina. Selamat pagi Mas, belakangan ini saya mata ngeblur. Saya takut, saya usia 70 tahun. Oh, ini usianya sudah lumayan ya. Amankah? Jadi memang kalau mata ngeblur itu kan kita yang pertama harus kita pastikan dulu, kita cek ke dokter mata ya, apakah memang ada gangguan di mata kita, apakah terkait dengan mata minus atau mata silinder atau mungkin gejala katarak ya, dipastikan dulu. Kalau ternyata hasil dari dokter mata itu tidak ke arah sana, berarti bisa jadi memang salah satu efek dari GERD yang disertai dengan anxiety adalah mata buram ya. Mata buram, kita harus banyak lakukan terapi dan juga menjaga nutrisi ya. Nutrisinya adalah omega 3, terus kemudian vitamin A ya pastinya. Kemudian terapinya saya pernah ajarkan dulu, jadi kalian setiap pagi itu bisa lakukan terapi di bagian pelipis, diputar-putar sambil mengamati dedaunan yang dekat, kemudian berpindah ke dedaunan yang jauh ya, jadi yang hijau-hijau bergantian. Terus kemudian tentu saja kalian harus perbanyak asupan dari vitamin A dan juga omega 3 ya. Omega 3 banyak kita beli di apotek ada ya, jadi minyak ikan atau mungkin yang lain ya, atau mungkin kalau dari makanan dari sarden ya, ikan sarden bisa. Felix ya, mat pagi Mas, sakit asam lambung saya memang parah. Yang lebih dominan saat ini panas kering di tenggorokan, mulut bahkan sampai ke hidung. Sudah ke dokter THT tapi belum membaik. Bagaimana solusinya? Tenggorokan, mulut, ke hidung ya. Jadi pastinya harus perbanyak minum air hangat, terus kemudian hindari yang gorengan-gorengan dulu. Perbanyak serat, kadang-kadang juga disertai dengan panas dalam ya, banyak minum air putih. Terus kemudian kalau untuk obat sih sebenarnya ini ya, kadang-kadang tidak terlalu butuh obat ya, tapi kalau dengan resep dokter boleh silahkan. Tapi kalau mau yang herbal boleh kalian coba obat semprot GERD ya, untuk kenyamanan tenggorokan sampai ke leher ya, itu cukup nyaman, herbal ya. Terus juga hindari SS dulu, hindari ngopi dulu. Terus kemudian kalian kalau disertai dengan sesak nafas, perbanyak pernafasan diafragma ya. Kemudian dari Meristia, terima kasih telah berbagi ilmu ya, sama-sama. Alhamdulillah kepala lebih baik. Yang awal kepala terasa melayang, pengen pingsan, tidak terasa, benar-benar menyiksa. Alhamdulillah setelah ikuti saran yang kakak praktekkan, kepala lebih baik. Oh ya, tetap rutin dipraktekkan ya. Untuk teman-teman yang masih sering keliangan, saya pernah buatkan short ya. Ini kebetulan ada yang membaik ya, jadi beberapa pijatan yang mungkin kalian yang belum sempat nonton videonya. Jadi pijatan di sini putar-putar, kemudian di alis dicubit-cubit seperti ini, berulang kali ya sesuai senyamannya. Kemudian di titik sini kita pencet, lepas, pencet, lepas. Di ujung rambut sini kita putar-putar sampai ketarik rambutnya. Terus kemudian kalau disertai pusing di sebelah sini, kita pakai kuku kita mencengkram ya, seperti ini. Terus telinga kita pencet juga pakai kuku ya, sampai terasa sakit, nggak apa-apa. Terus untuk sakit kepala di bagian belakang, manfaatkan jempol seperti ini. Lakukan pijatan di pangkal ini ya, tulang tengkorak ya. Nah seperti itu, cari aja videonya. Insya Allah kalau kalian rutin, rajin melakukan, akan lebih membaik ya keliangannya. Terus kalau keliangan juga perbanyak pernafasan diafragma, rutin jalan pagi habis subuh ya.
Anton, perut nggak nyaman, sering sendawa, nggak semangat aktivitas, perut nggak nyaman. Itu kalau memang butuh obat, antasida ya, antasida, Promah, Milanta itu untuk buat nyaman perut. Polisilen ya itu juga bagus, banyak minum air hangat, jaga pola makan. Azhar, kenapa sering tanda kematian itu hampir sama dengan yang kita rasakan saat cemas, seperti lelah atau tegang? Ya karena kita orang yang takut kematian berlebih itu biasanya mengalami sensasi psikosomatik ya, cemas yang luar biasa ya, tegang semua, kaki, tangan, kepala semuanya tegang ya. Akhirnya terus kita merasa-rasa seolah-olah kematian akan datang. Jadi semakin takut, semakin tegang, semakin nggak nyaman badannya. Jadi harus banyak istilahnya diredam ya, anxiety disorder psikosomatiknya, perbanyak sugesti positif, afirmasi positif, dan juga rajin self talk ya. Mungkin itu dulu ya pertanyaan yang bisa kita bahas. Nanti berikutnya kita sambung di live ya. Live insya Allah malam minggu saya juga sempatkan uh, jawab pertanyaan. Biasa kalau berhalangan saya geser ke hari minggu atau hari lain ya dengan pemberitahuan. Baik sahabatku, sahabat NC dimanapun kalian berada, salam bangkit luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.